wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan materi tentang trigonometri. Materi pertama yaitu perbandingan trigonometri. Perbandingan trigonometri itu memakai segitiga siku-siku. Pertama saya akan menjelaskan tentang teorema Pythagoras dalam segitiga siku-siku. Untuk mencari R atau sisi miring, itu rumusnya akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Untuk mencari X adalah akar dari R kuadrat dikurang Y kuadrat. Untuk mencari nilai Y, yaitu akar dari R kuadrat dikurang X kuadrat. Yang pertama adalah sin alfa, itu rumusnya depan per miring. Sin alfa, kalau posisi alfanya ada di sini, berarti sisi yang ada di depan alfa, yaitu Y, itu artinya sisi depan. Oke, jadi Y adalah sisi depan, kemudian X posisinya ada di samping sudut alfa, maka sisi X adalah sisi samping. Dan yang miring adalah sisi miring. Maka nilai sin alfa adalah rumusnya depan per miring. Posisi di sini depannya adalah Y, miringnya adalah R. Maka rumusnya sin alfa adalah Y per R. Mencari cos alfa itu rumusnya samping per miring. Sampingnya X, miringnya R. Mencari tangen alfa itu depan per samping. Depannya Y, sampingnya X. Mencari cosec alfa itu kebalikan dari sin alfa. Jadi kalau cosec alfa 1 per sin alfa. Kalau sin alfanya Y per R, maka cosec alfanya R per Y. Mencari secant alfa itu kebalikan dari cos alfa. Jika cos alfanya X per R, maka secant alfanya adalah R per X. Kotangen alfa adalah kebalikan dari tangen alfa. Jika tangen alfanya Y per X, maka kotangen alfanya X per Y. Saya kasih contoh segitiga lain. Misalnya saya punya segitiga seperti ini. Segitiga siku-siku, di mana alfanya posisinya ada di sini. Saya punya di sini adalah P, di sini Q, dan di sini R. Maka P adalah sisi posisinya ada di mana? Ada di depan alfa ya. Maka ini di sini depannya. Q-nya adalah sisi samping dan R adalah sisi miring. Jadi kalau misalnya kita mau buat segitiga siku-siku, kita tentuin dulu alfanya di mana, baru kita bisa tahu siapa sisi depan, siapa sisi samping, dan siapa yang sisi miring. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Saya punya segitiga siku-siku di mana alfa di sini, alfanya ada di sini. Sisi di depan sudut ya, ini namanya. Berarti ini posisinya di sini depan, sisi depan sudut. Yang di sini posisinya sisi samping sudut. Berarti di sini sisanya adalah miring. Sisi depan sudutnya adalah 3, sisi samping sudutnya 4, dan sisi miringnya belum ketahuan. Maka hal yang pertama kalian kerjakan adalah cari dulu sisi miringnya, karena sisi miringnya nggak ada. Jadi semua sisi harus kita tahu dulu besarnya. Karena posisinya di sini miringnya yang nggak ada, maka kita harus cari dulu sisi miringnya. Berarti untuk mencari sisi miring dengan menggunakan teorema Pythagoras, mencari sisi miring itu R, di sini posisinya itu rumusnya X kuadrat ditambah Y kuadrat. Maka untuk yang di sini, untuk mencari sisi miringnya, akar 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat, atau akar 9 ditambah 16, akar 25, yaitu 5. Maka sisi miringnya adalah 5. Apabila kita sudah mengetahui semua sisi, maka kita bisa dapat pertanyaannya. Oke, yang pertama, pertanyaannya adalah sin alfa. Sin itu rumusnya adalah depan per miring.
depan per miring. Berarti depannya 3, miringnya 5. Maka nilai sin alfanya adalah 3 per 5. Oke, lanjut kita ke nomor 2. Cos alfa. Cos rumusnya adalah samping per miring. Sampingnya 4, miringnya 5. Oke, yang ketiga, tangen alfa. Oke, tangen itu rumusnya depan per samping. Depan per samping. Depannya 3, sampingnya 4. Oke, mudah kan? Kita lanjutin ya. Nomor 4, kosekan alfa. Kosekan alfa kan 1 per sin alfa ya. Kosek adalah 1 per sin alfa. Maka jika sinnya 3 per 5, koseknya 5 per 3. Tinggal dibalik saja. Yang kelima, sekan alfa. Sekan alfa adalah kebalikan dari cos alfa. Jadi jika cos alfanya 4 per 5, maka sekannya 5 per 4. Oke, yang keenam, kotangen alfa. Itu kebalikan dari tangen alfa. Jadi kalau tangannya 3 per 4, maka kotangannya 4 per 3. Oke, yang ketujuh, 1 min cos kuadrat alfa. Kita masukin aja 1 min cosnya sudah ada 4 per 5, tapi ini kuadrat, jadinya 4 per 5 kita kuadratin. Kita selesain hitung-hitungannya, berarti 1 min 16 per 25 ya. Jadi atasnya dikuadratin, bawahnya kita kuadratin. Maka kita kurangin, dilihat aja. Kalau menghilangkan pecahan 1, liatin temennya. Temennya bawahnya penyebutnya adalah 25, maka satunya bisa kita rubah jadi 25 per 25 dikurang 16 per 25, maka hasilnya 9 per 25. Oke, lanjut nomor 8. Nomor 8 soalnya adalah sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa. Oke, sinnya kita dapat 3 per 5, kita kuadratin, ditambah cosnya 4 per 5, kita kuadratin. Oke, selesai hitung-hitungannya. Dikuadratin atas sama bawah jadi 9 per 25 ditambah 16 per 25 ya. Penyebut sudah sama, maka bisa langsung kita jumlahin. 9 tambah 16, 25 per 25. 25 bagi 25, 1. Maka hasilnya adalah 1. Kali sin alfa cos alfa. Oke, ini artinya dikali. Berarti 3 kali sin alfanya dapatnya 3 per 5. Cos alfanya dapatnya 4 per 5. Oke, kita kaliin. Kalau mengali atas kita kali atas, bawah kita kali bawah. 3 kali 3 kali 4. 9 kali 4. 36 ya per 25. Oke, terakhir nomor 10. Saya selesaikan di sini ya. 2 tangen alfa per 1 min tangen kuadrat alfa. Berarti 2 tangen alfanya dapatnya 3 per 4 per 1 min 3 per 4 di kuadratin. Oke, tinggal diselesain. Berarti ini bisa kita coret ya, dapatnya 2. Berarti 3 per 2 per 1 min 9 per 16. Berarti 3 per 2 per 16 nya satunya kita bikin jadi 16 per 16. Berarti 16 kurang 9 5 7 per 16. Kemudian kita taikin ya ini ya. Oke, kita terus desain lagi. 3 per 2 per 7 per 16 itu sama aja 3 per 2 kita kali tapi dibalik 16 per 7. Oke, ini kita bisa coret dapat 8, jadi hasilnya 24 per
Oke, kita lanjut masih di materi perbandingan trigonometri. Saya mau tambahin materinya yaitu tentang kuadran. Biasanya untuk materi perbandingan trigonometri yang memakai segitiga siku-siku yang seperti ini, itu ada dua, di mana alfa itu bisa bernilai bisa bersudut lancip yaitu 0 sampai 90 derajat, dimana kalau alfanya sudut lancip maka semuanya bernilai positif. Semuanya itu artinya sin, kosek, tangen, kosekan, seken, kotangen itu semua bernilai positif. Sedangkan jika kuadran 2 yaitu ketika alfanya bersudut tumpul, maka hanya sin sama kosek yang positif, hanya sin sama kosek yang bernilai positif. Selainnya bernilai negatif, berarti selainnya itu kos, tangen, sekan, kotangen itu bernilai negatif. Oke, contohnya adalah, kita masuk ke contoh soal yang ada kuadran atau keterangan sudutnya. Nomor 1, jika cos X sama dengan 6/10 di mana X adalah sudut lancip, tentukan nilai. Nomor 1, di sini keterangannya adalah sudut X-nya adalah sudut lancip ya. Tapi nomor 1 ini segitiganya tidak ada, tapi dia ngasih tahu kalau cos X-nya sama dengan 6/10. Maka hal yang pertama kalian lakukan adalah ketika soal tidak ada segitiga, maka kita gambar dulu segitiga siku-sikunya. Oke, langkah pertama adalah kita gambar dulu segitiga siku-sikunya. Kemudian X-nya kita tentuin, kamu mau X-nya di mana? Letaknya boleh di atas atau di bawah. Sepakat kita di sini X-nya di sini aja ya. Boleh kamu X-nya ada di sini boleh, atau di bawah boleh. Tergantung kamu. Kemudian kita tentuin siapa yang depan. Pasti posisinya di sini yang depan ya. Nah, ini yang samping. Yang di sini yang miring. Cos X sama dengan 6/10. Cos itu rumusnya adalah samping per miring. Ya, cos X rumusnya kan samping per miring. Berarti posisinya sampingnya adalah 6, miringnya adalah 10. Maka kita kasih di sini nilainya sampingnya 6, miringnya 10. Maka sisi yang nggak diketahui adalah sisi depan. Kita cari sisi depan pakai teorema Pythagoras. Sisi depan adalah akar dari 10 kuadrat dikurang 6 kuadrat ya. Berarti akar 100 dikurang 36. Maka akar dari 64, 8. Maka nilai sisi depannya adalah 8. Oke. Karena dia sudut lancip tadi adalah sudut yang semuanya bernilai positif. Maka sin, kos, tangen, kosekan, sekan, kotangen bernilai positif. Biasanya kalau sudut lancip itu tidak terpengaruh karena semuanya positif ya. Berarti yang A, cos kuadrat X, cosnya adalah samping per miring ya, jadi 6/10 karena dia sudut lancip nilainya positif. Kemudian dikuadratin ditambah sin kuadrat 8/10 ya, sin rumusnya depan per samping, kita kuadratin. Sin juga bernilai positif untuk sudut lancip. Kemudian baru kita selesai 36/100 ditambah 64/100. 100/100 sama dengan 1. Oke, yang B tangan rumusnya adalah depan per samping. Depannya 8, sampingnya 6. Tangan di sudut lancip juga bernilai positif karena semuanya bernilai positif. Oke, yang C 1 min sinnya 8/10 ya. Kita kuadratin, sinnya bernilai positif jadi tidak berpengaruh, berarti 1 min 64/100. Maka satunya kita bikin jadi 100/100 dikurang 64/100 sama dengan 36/100. Atau mau kalau kita kecilan boleh sama-sama kita bagi 4 ya.
Ini dapat 9, 100 kita bagi 4 dapat 25. Oke, lanjut kita ke nomor 2. Nah, nomor 2 yang sedikit hati-hati. Kenapa? Karena sin X sama dengan 45, di mana X-nya adalah sudut tumpul atau kuadran 2. Ingat tadi sudut tumpul atau yang di kuadran 2, nilai sin alfa sama kosekan alfa yang bernilai positif, selainnya bernilai negatif. Oke. Berarti ini kita bikin dulu ya, sama kayak tadi kita bikin segitiganya. Posisi alfanya, X-nya mau di sini ya. Oke, berarti ini yang depan, ini yang samping, ini yang miring. Sin alfa 4/5. Sin X sama dengan 4/5. Sin rumusnya depan per miring. Berarti depannya 4, miringnya 5. Depannya 4, miringnya 5. Berarti posisinya samping ya, nggak ketahuan. Oke, kita cari sisi samping pakai teorema Pitagoras. Rumusnya 5 kuadrat dikurang 4 kuadrat ya. Berarti akar 25 kurang 16, yaitu akar dari 9, sama dengan 3. Maka sisi sampingnya adalah 3. Oke, yang A itu pertanyaannya adalah cos X. Cos itu rumusnya samping per miring. Samping per miring. Tapi hati-hati, karena dia sudut tumpul, nilai yang positif hanya sin sama cosec. Berarti selainnya negatif. Cos berada di sini ya, karena hanya sin sama cosec, berarti cos itu negatif nilainya. Tinggal kita tambahin aja negatif. Nah, seperti itu. Nah, kalau tangan, rumusnya samping depan per samping, berarti 4/3. Oke, tangan bernilai negatif ya, karena hanya sin sama cosec yang positif. Berarti tangan negatif. Begitu. Oke, lanjut yang nomor 2, nomor yang C. 2 sin X cos X. Berarti 2 sinnya 4/5 ya, positif ya, karena sin kan positif. Sin positif. Kemudian dikali cosnya min 3/5. Oke, tinggal kita selesaiin. Dikali atasnya 8 dikali min 3 min 24/25.